Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada negara yang kayaknya super maju kayak Jepang, Amerika, atau Jerman, tapi ada juga yang masih berjuang seperti di banyak bagian dunia lain? Emang apa sih rahasianya? Kalau kamu penasaran, yuk kita bahas faktor-faktor yang bikin perbedaan besar ini terjadi. Apakah semua dimulai dari geografi? Pertama-tama kita lihat dari sisi geografi. Percaya atau enggak, lokasi sebuah negara bisa memengaruhi banget perkembangannya. Contohnya, negara-negara Eropa Barat punya akses ke laut dan iklim yang mendukung pertanian sejak ribuan tahun lalu. Ini bikin mereka lebih mudah berdagang dan menghasilkan surplus makanan. Dua hal penting buat membangun peradaban. Sebaliknya, negara-negara yang terletak di daerah dengan iklim ekstrim atau jauh dari jalur perdagangan besar, seringkali kesulitan membangun ekonomi yang stabil. Contohnya, beberapa negara di Afrika Sub-Sahara yang punya tantangan geografis seperti gurun atau minim akses ke pelabuhan laut. Sejarah kolonialisme, anugerah atau kutukan. Sekarang kita masuk ke faktor sejarah. Kolonialisme adalah babak besar yang meninggalkan dampak sangat berbeda di tiap negara. Negara seperti Amerika Serikat, Australia, atau Kanada yang dulu jadi koloni pemukiman, akhirnya berkembang pesat karena mereka punya sumber daya besar dan imigrasi dari Eropa membawa teknologi serta institusi modern. Tapi buat negara-negara yang jadi koloni eksploitatif, cerita ini sangat berbeda. Di tempat-tempat seperti Asia dan Afrika, sumber daya alamnya diambil habis-habisan buat keuntungan negara penjajah. Setelah merdeka, banyak dari negara-negara ini harus membangun dari nol, dengan infrastruktur yang minim dan ekonomi yang nggak stabil. Pentingnya kebijakan dan kepemimpinan. Oke, ini dia faktor yang sering banget jadi pembeda utama, kebijakan. Negara seperti Singapura, yang dulunya cuma negara kecil tanpa sumber daya alam, berhasil menjadi raksasa ekonomi dunia berkat kebijakan yang visioner. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan membangun reputasi sebagai pusat bisnis internasional. Bandingkan dengan negara-negara yang kebijakannya nggak stabil atau penuh korupsi. Misalnya, beberapa negara kaya sumber daya seperti Venezuela justru terjebak dalam krisis ekonomi karena kebijakan yang buruk. Budaya dan inovasi, faktor X yang sering diabaikan. Budaya juga memainkan peran penting. Negara-negara maju seringkali punya budaya kerja keras, inovasi, dan menghargai pendidikan. Jepang, misalnya, dikenal dengan semangat kerja mereka yang luar biasa dan komitmen terhadap teknologi. Ini berbeda dengan negara yang mungkin punya budaya lebih santai, tapi kurang mendorong inovasi. Dan jangan lupa, inovasi teknologi juga kunci besar. Negara-negara yang mendominasi teknologi modern, seperti Amerika Serikat dengan Silicon Valley-nya, nggak cuma maju di ekonomi, tapi juga jadi trendsetter global. Apakah semua negara bisa jadi maju? Ini pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah semua negara bisa jadi maju? Jawabannya adalah, mungkin, tapi nggak gampang. Perlu kerja keras dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Dan yang lebih penting, fokus pada pendidikan, teknologi, serta kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Jadi, kita udah lihat bahwa ada banyak faktor yang bikin negara maju atau berkembang, mulai dari geografi, sejarah, hingga kebijakan. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten menarik tentang sejarah, ekonomi, dan fenomena global lainnya.